nama saya Valerie Anggrika Wijaya Dan saya Stefani Paramesti. Pada video ini, kami akan menjelaskan apa sih mesin Wimshurst itu? Mesin Wimshurst adalah mesin pembangkit listrik statis dengan menggunakan induksi elektrostatis. Mesin ini menghasilkan listrik statis dengan perputaran dua piringan yang berlawanan, yang masing-masing memiliki piringan yang berbahan logam. Mesin ini akan menghasilkan tegangan yang tinggi, yang dibuktikan dengan terjadinya loncatan listrik pada terminal pada mesin. Dan dari loncatan listrik tersebut, dapat ditemukan seberapa besar tegangan maksimal yang dialami mesin, dengan variasi sektor yang berbeda. Pada pembuatan mesin ini dibutuhkan beberapa bahan penyusun. Untuk rangka mesin, disusun dengan kit konstruksi GIGO. Kemudian ada komponen penyusunnya seperti kawat tembaga sebagai terminal, selotip aluminium sebagai pengumpul muatan, kabel serabut sebagai batang penetral, serta CD bekas sebagai piringannya. Semua komponen tersebut dirangkai dengan rancangan susunan sebagai berikut ini. Berikut merupakan rancangan susunan yang telah saya buat. Dan ini adalah mesin yang sudah jadi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih mesin Wimshurst ini bekerja. Pada mesin ini terdapat dua piringan yang berputar berlawanan arah. Awalnya, muatan positif yang ada pada piringan pada bagian depan bergerak ke bagian kiri mengikuti arah piring. Lalu, menarik muatan positif yang ada pada batang penetral di bagian belakang sehingga menjadi bermuatan negatif. Setelah itu, muatan negatif tersebut berpindah pada piringan belakang, kemudian bergerak ke kanan mengikuti arah piringan, lalu menarik muatan positif batang penetral di piringan depan. Sehingga sisi lain batang penetral bersifat negatif. Sedangkan pada batang penetral di bagian belakang, pada sisi lainnya kehilangan elektron sehingga bermuatan positif. Muatan positif pada piringan depan menyebabkan bagian kiri pengumpul muatan bermuatan positif. Dan muatan negatif pada piringan belakang menyebabkan pengumpul muatan kanan bermuatan negatif. Kemudian, siklus tersebut terulang secara kebalikan dan berputar terus-menerus. Percobaan dilakukan dengan memutarkan mesin secara manual menggunakan tangan dengan kecepatan putaran roda sekitar 700 rpm. Tegangan maksimal dicari dengan menentukan jarak maksimal antar terminal. Apabila loncatan listrik tidak lagi keluar pada suatu jarak, maka jarak sebelumnya merupakan jarak maksimalnya. Setelah diketahui jarak maksimalnya, dapat dicari tegangan maksimal yang dialami mesin. Sebelum itu, untuk mengetahui apakah terdapat muatan listrik pada mesin, digunakanlah alat yang bernama elektroskop. Elektroskop ini ditempelkan pada salah satu ujung terminal, yang kemudian daun emas pada elektroskop akan terangkat dan menunjukkan besar derajat simpangannya. Variabel bebas pada percobaan ini adalah jumlah sektor pada piringan mesin. Ada 3 variasi yang akan dicoba, yaitu piringan dengan 8 sektor, 16 sektor, serta 24 sektor. Jarak antar sektor pada piringan adalah 0,8 cm. Dan ukuran sektor pada masing-masing variasi disesuaikan dengan jarak tersebut. Setelah dilakukannya percobaan, hasil dibuat seperti pada tabel berikut ini. Didapatkan bahwa pada variasi pertama dengan 8 sektor menghasilkan sedikit muatan yang ditandai dengan angka 30. Pada variasi dengan 16 sektor menghasilkan banyak muatan yang ditandai dengan ditunjukkannya angka lebih dari 90. Dan pada variasi dengan 24 sektor muatan banyak ditandai dengan ditunjukkannya angka 90. Variasi yang menghasilkan loncatan listrik ada pada variasi dengan 16 sektor.
Loncatan listrik pada variasi ini memiliki jarak maksimal sebesar 5,35 mm. Untuk menghitung tegangan maksimal yang dibutuhkan untuk menghasilkan loncatan listrik, dapat dihitung dengan perhitungan jarak maksimum dikali dengan 3000 volt yang kemudian menghasilkan 16.050 volt. Setelah dilakukan percobaan, bisa diketahui nih bagaimana pengaruh variasi jumlah sektor pada piringan CD terhadap jumlah muatan pada mesin. Didapatkan bahwa sektor yang menghasilkan muatan tertinggi ada pada piringan dengan jumlah 16 sektor. Piringan yang memiliki sektor dengan jumlah sedikit yaitu 8 sektor ataupun yang terlalu banyak yaitu 24 sektor tidak dapat menghasilkan muatan listrik yang optimal. Hal ini disebabkan karena luas sektor yang terlalu besar atau terlalu kecil. Kalian juga bisa mencobanya sendiri di rumah kok. Pastikan menggunakan bahan yang mudah ditemukan dan efektif untuk digunakan. Kalian juga bisa mencoba dengan variasi yang berbeda-beda juga. Misal pada bahan piringan, ukuran piringan yang berbeda, dan mungkin jarak antar sektor yang juga berbeda. Semuanya bisa dicoba dengan kreativitas kalian sendiri. Namun kami rasa sudah cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.